Shalom saudaraku, marilah kita belajar dan membaca serta merenungkan firman Tuhan mulai dari kitab Kejadian sampai pada kitab Wahyu. Kejadian 27 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-40. Yakub diberkati Ishak sebagai anak sulung. Ketika Ishak sudah tua dan matanya telah kabur, sehingga ia tidak dapat melihat lagi, dipanggilnyalah Esau, anak sulungnya, serta berkata kepadanya, "Anakku," sahut Esau. "Ya, Bapa." Berkatalah Ishak, "Lihat, aku sudah tua, aku tidak tahu bila hari kematianku. Maka sekarang, ambillah senjatamu, tabung panah dan busurmu, pergilah ke padang dan burulah bagiku seekor binatang. Olahlah bagiku makanan yang enak seperti yang kugemari, sesudah itu bawalah kepadaku supaya ku makan, agar aku memberkati engkau sebelum aku mati." Tetapi Ribka mendengarkannya ketika Ishak berkata kepada Esau anaknya. Setelah Esau pergi ke padang memburu seekor binatang untuk dibawanya kepada ayahnya, berkatalah Ribka kepada Yakub anaknya, "Telah kudengar ayahmu berkata kepada Esau kakakmu, 'Bawalah bagiku seekor binatang buruan dan olahlah bagiku makanan yang enak, supaya ku makan dan supaya aku memberkati engkau di hadapan Tuhan sebelum aku mati.' Maka sekarang anakku, dengarkanlah perkataanku seperti yang kuperintahkan kepadamu. Pergilah ke tempat kambing domba kita, ambillah dari sana 2 anak kambing yang baik, maka aku akan mengolahnya menjadi makanan yang enak bagi ayahmu, seperti yang digemarinya. Bawalah itu kepada ayahmu, supaya dimakannya, agar dia memberkati engkau sebelum ia mati." Lalu kata Yakub kepada Ribka ibunya, "Tetapi Esau kakakku adalah seorang yang berbulu badannya, sedang aku ini kulitku licin. Mungkin ayahku akan meraba aku, maka nanti ia akan menyangka bahwa aku mau memperolok-olokkan dia. Dengan demikian, aku akan mendatangkan kutuk atas diriku dan bukan berkat." Tetapi ibunya berkata kepadanya, "Akulah yang menanggung kutuk itu, anakku. Dengarkan saja perkataanku. Pergilah, ambil kambing-kambing itu." Lalu ia pergi mengambil kambing-kambing itu dan membawanya kepada ibunya. Sesudah itu, ibunya mengolah makanan yang enak seperti yang digemari ayahnya. Kemudian Ribka mengambil pakaian yang indah kepunyaan Esau anak sulungnya, pakaian yang disimpannya di rumah, lalu disuruhnyalah dikenakan oleh Yakub, anak bungsunya. Dan kulit anak kambing itu dipalutkannya pada kedua tangan Yakub dan pada lehernya yang licin itu. Lalu ia memberikan makanan yang enak dan roti yang telah diolahnya itu kepada Yakub anaknya. Demikianlah Yakub masuk ke tempat ayahnya serta berkata, "Bapa," sahut ayahnya, "Ya anakku, siapakah engkau?" Kata Yakub kepada ayahnya, "Akulah Esau anak sulungmu. Telah kulakukan seperti yang Bapa katakan kepadaku. Bangunlah, duduklah dan makanlah daging buruan masakanku ini, agar Bapa memberkati aku." Lalu Ishak berkata kepada anaknya itu, "Lekas juga engkau mendapatnya, anakku." Jawabnya, "Karena Tuhan Allahmu membuat aku mencapai tujuanku."
Lalu kata Ishak kepada Yakub, "Datanglah mendekat, anakku, supaya aku meraba engkau, apakah engkau anakku Esau atau bukan." Maka Yakub mendekati Ishak ayahnya, dan ayahnya itu merabanya serta berkata, "Kalau suara, suara Yakub, kalau tangan, tangan Esau." Jadi Ishak tidak mengenal dia, karena tangannya berbulu seperti tangan Esau kakaknya. Ishak hendak memberkati dia, tetapi ia masih bertanya, "Benarkah engkau ini anakku Esau?" Jawabnya, "Ya." Lalu berkatalah Ishak, "Dekatkanlah makanan itu kepadaku, supaya ku makan daging buruan masakan anakku, agar aku memberkati engkau." Jadi didekatkannya lah makanan itu kepada ayahnya, lalu ia makan. Dibawanya juga anggur kepadanya, lalu ia minum. Berkatalah Ishak ayahnya kepadanya, "Datanglah dekat-dekat dan ciumlah aku, anakku." Lalu datanglah Yakub dekat-dekat dan diciumnyalah ayahnya. Ketika Ishak mencium bau pakaian Yakub, diberkatinyalah dia, katanya, "Sesungguhnya bau anakku adalah sebagai bau padang yang diberkati Tuhan. Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit, dan tanah-tanah gemuk di bumi, dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu, dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu, dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia, dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia." Setelah Ishak selesai memberkati Yakub, dan baru saja Yakub keluar meninggalkan Ishak ayahnya, pulanglah Esau kakaknya dari berburu. Ia juga menyediakan makanan yang enak, lalu membawanya kepada ayahnya. Katanya kepada ayahnya, "Bapa, bangunlah dan makan daging buruan masakan anakmu, agar engkau memberkati aku." Tetapi kata Ishak ayahnya kepadanya, "Siapakah engkau ini?" Sahutnya, "Akulah anakmu, anak sulungmu Esau." Lalu terkejutlah Ishak dengan sangat, serta berkata, "Siapakah gerangan dia yang memburu binatang itu dan yang telah membawanya kepadaku? Aku telah memakan semuanya sebelum engkau datang, dan telah memberkati dia, dan dia akan tetap orang yang diberkati." Sesudah Esau mendengar perkataan ayahnya itu, meraung-raunglah ia dengan sangat keras dalam kepedihan hatinya, serta berkata kepada ayahnya, "Berkatilah aku ini juga ya Bapa." Jawab ayahnya, "Adikmu telah datang dengan tipu daya dan telah merampas berkat yang untukmu itu." Kata Esau, "Bukankah tepat namanya Yakub, karena ia telah 2 kali menipu aku. Hak kesulunganku telah dirampasnya, dan sekarang dirampasnya pula berkat yang untukku." Lalu katanya, "Apakah Bapa tidak mempunyai berkat lain bagiku?" Lalu Ishak menjawab Esau, katanya, "Sesungguhnya telah kuangkat dia menjadi tuan atas engkau, dan segala saudaranya telah kuberikan kepadanya menjadi hambanya, dan telah kubekali dia dengan gandum dan anggur, maka kepadamu apalagi yang dapat kuperbuat ya anakku?" Kata Esau kepada ayahnya, "Hanya berkat yang satu itukah ada padamu ya Bapa? Berkatilah aku ini juga ya Bapa."
Dan dengan suara keras menangislah Esau. Lalu Ishak ayahnya menjawabnya, "Sesungguhnya tempat kediamanmu akan jauh dari tanah-tanah gemuk di bumi, dan jauh dari embun dari langit di atas. Engkau akan hidup dari pedangmu, dan engkau akan menjadi hamba adikmu. Tetapi akan terjadi kelak, apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tengkukmu." Ishak dan Ribka diberkati oleh Tuhan, sehingga Ribka mengandung anak kembar. Ribka melahirkan anak kembar laki-laki dan diberi nama Esau dan Yakub. Esau lebih dulu lahir, sehingga dia adalah kakak dari Yakub. Esau adalah pemburu, dan Yakub menjalani kehidupan yang sederhana dan mengikuti Tuhan. Dikarenakan Esau terlebih dahulu lahir, maka hak kesulungan akan diberikan kepada Esau. Hak kesulungan berarti dia akan memimpin keluarga dan lebih banyak harta untuk memelihara keluarga. Namun, Esau lebih mementingkan dirinya sendiri daripada keluarganya, dan ia tidak mematuhi orang tuanya serta Tuhan, sehingga menimbulkan kepedihan bagi Ishak dan Ribka, terlebih ibunya Ribka. Esau pernah menukarkan hak kesulungannya kepada Yakub saat dia meminta makanan kepada Yakub. Ribka dan Ishak menginginkan yang terbaik bagi anak-anaknya. Mereka sedih karena Esau terus melakukan hal-hal yang tidak diinginkan Tuhan. Ketika Ishak semakin tua, dia akan memberkati Esau karena Esau adalah anak yang tertua. Namun, Ribka menginginkan Yakub untuk diberkati karena Ribka tahu bahwa Esau tidak taat kepada Tuhan. Oleh sebab itu, ketika Ishak menyuruh Esau mencari hewan buruan untuk dimakan Ishak, disitulah Ribka mengambil kesempatan untuk menyuruh Yakub membawakan makanan yang diinginkan Ishak. Dan Ribka mengubah penampilan Yakub seperti Esau agar Ishak dapat memberkati Yakub. Dikarenakan mata Ishak sudah tidak begitu jelas untuk melihatnya, sehingga Ishak tidak menyadari bahwa hak kesulungan telah diberikan kepada Yakub. Dan akhirnya hal itu diketahui oleh Esau. Esau sangat marah terhadap Yakub karena Yakub telah menipu Esau 2 kali, sehingga berkatnya pun diambil oleh Esau. Esau dendam kepada Yakub dan ingin membunuh Yakub. Ishak dan Ribka mengetahui niat Esau. Oleh sebab itu, Yakub disuruh pergi ke rumah pamannya Laban. Ribka tidak mau terjadi sesuatu kepada kedua anaknya itu, sehingga dia harus memisahkan mereka berdua dan menyuruh Yakub untuk pergi ke kakaknya Laban. Yakub mematuhi perintah Ishak dan Ribka kepadanya, sehingga dia pergi meninggalkan mereka untuk pergi ke rumah pamannya Laban. Di dalam cerita ini, kita tidak mengatakan yang benar adalah Yakub dan yang salah adalah Esau. Kedua-duanya salah.
Esau terlalu meremehkan hak kesulungannya sehingga ia menjualnya kepada Yakub dengan harga yang murah. Hak kesulungan adalah anugerah yang tidak boleh dijual. Barang siapa menjualnya berarti meremehkan pemberian Tuhan. Dan ketika itu Yakub memanfaatkan kesempatan itu. Ia mengambil hak kesulungan Esau dengan cara yang curang. Baik Esau dan Yakub tidak memberikan teladan yang baik buat pembacaan kita pada saat ini. Namun, mengapa Yakub yang dipilih Allah untuk melaksanakan rancangan Allah? Karena Allah memberikan anugerah bagi Yakub. Yakub memang bersalah, bahkan lebih bersalah dari Esau. Namun dari kisah ini kita belajar, Allah memilih hamba-hambanya dari orang-orang berdosa dan tidak layak. Ketika kita merasa diri kita berdosa, tidak layak dan tidak pantas di hadapan Allah, Allah tetap membuka dirinya untuk menyambut kita ketika kita mau sungguh-sungguh bertobat. Allah ingin memanggil kita agar hidup kita lebih bermakna dan bermanfaat dalam setiap panggilan Allah. Hal lain juga dapat kita ambil dari makna cerita Esau dan Yakub, bagaimana dengan pilihan mereka berdua, di mana Esau menukarkan hak kesulungannya yang dianggap remeh oleh dia, yang belum ada manfaat untuknya, bahkan belum dia rasakan manfaatnya. Sedangkan sop merah yang Esau tukarkan itu bisa langsung dia nikmati kelezatannya untuk memuaskan rasa laparnya. Sehingga Yakub mendapatkan hak kesulungannya hanya dengan ditukar dengan semangkok sop merah. Disinilah tercermin dua karakter yang berbeda, di mana Esau mencerminkan ketidaksabarannya. Dia hanya melihat sesuatu yang indah hanya sesaat. Dia menungkarkan manfaat hak kesulungannya yang menurut dia tidak dapat dipastikan kapan terjadi. Padahal hak kesulungannya sudah menjadi bagiannya. Namun dia tidak dapat menjaganya karena ketidaksabarannya. Berbeda dengan Yakub. Walaupun saat itu dia lapar, namun dia memilih hak kesulungan walaupun dia butuh waktu lama untuk merasakan manfaatnya. Oleh karena itu, Allah memilih Yakub karena memiliki kualitas yang sabar untuk menunggu. Hamba yang mementingkan sesuatu yang jauh lebih bermanfaat dibandingkan memilih kenikmatan sesaat. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kehidupan yang Engkau berikan buat kami semua. Terima kasih buat firman-Mu yang selalu mengajarkan kami, hikmat kebijaksanaan yang Engkau berikan kepada kami, agar kami dapat memilih mana yang baik buat kami dan yang berkenan di hadapan-Mu. Ampunilah kami akan segala dosa kami, dan berikanlah kami kesempatan untuk dapat menjadi hamba-Mu yang setia sampai akhir hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami yang hidup. Haleluya. Amin.